Disama itu adalah proses pembersihan kulit bangkai dari daging, dari lemak yang menempel pada kulit tersebut. Proses itu menghilangkan daging, lemak bersih yang nanti akan dibersihkan sehingga yang tersisa adalah kulitnya saja. Dan kulit yang sudah bersihkan dengan cara disamak, dia hukumnya suci. Para hadirin, para pemirsa dimanapun Anda berada yang dirahmati oleh Allah. Kita akan melanjutkan kajian kita di dalam kitab Mabadi' Fiqhiyah Juz 4. Yaitu di sini kita akan melanjutkan materi toharoh tentang mensucikan kulit. Yaitu kulit bangkai. Bangkai itu hukumnya najis. Tetapi kulit bangkai bisa disucikan. Dengan cara apa? Dengan cara disamak. Mari kita lihat. Toharatul jildi utawi nyuciaken kulit. Tathuru bisa suci opo juludul maitati kulite bangkai. Jadi seluruh bagiannya bangkai itu najis. Semuanya najis, dagingnya semuanya najis. Tetapi kulitnya bisa disucikan. Tathuru bisa suci opo juludul maitati kulite bangkai. Bagaimana caranya? Bitibagi kelawan disama. Disama itu adalah proses pembersihan kulit bangkai dari daging, dari lemak yang menempel pada kulit tersebut. Proses itu menghilangkan daging, lemak bersih yang nanti akan dibersihkan sehingga yang tersisa adalah kulitnya saja. Dan kulit yang sudah bersihkan dengan cara disamak, dia hukumnya suci. Liqaulihi krana dawuhe Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ayyuma ihabin utawi endi-endine lulang kulit hewan. Dubigo kang disamak, dibersihkan dari daging, dari gaji, dari lemak yang menempel pada kulit tersebut. Fakot tohuro moko wis teman-teman suci opo ihabin. Jadi kulit bangkai. Ya. Artinya kulit bangkai itu hewan yang sudah tidak bisa dimakan. Umpama kita punya sapi. Sebelum disembelih mati, itu hukumnya bangkai. Ataupun juga sapi yang kita sembelih, kemudian kita kuliti, tinggal kulitnya. Nah, kulit ini yang akan kita bersihkan. Nah, proses membersihkan kulit ini namanya ditibak atau menyamak. Illa jildal kalbi, kecuali kulite asu, wal khinziri lan kulite babi. Jadi kulit bangkai bisa disucikan, bisa dijamak kecuali kulitnya babi dan anjing. Karena materi babi dan anjing seluruhnya pada dasarnya najis. Najis, yaitu najis mughalladhah, berat. Tetapi di sini kulitnya anjing dan babi tidak bisa disamak karena memang materinya atau bendanya najis. Wama lan hewan-hewan tawallada kang metu utawa lahir apa ma minhuma saking kalbu wal khinjir. Dari kelahiran yang berasal dari anjing atau babi, dia dihukumi najis pula. Sehingga kulitnya tidak bisa disamak. Au min ahadihima utawa saking salah sijine kalbu wal khinjir. Jadi bangkai ya, selain anjing dan babi, kulitnya bisa disamak. Pada keterangan sebelumnya, bangkai semua
bagian-bagiannya itu adalah najis. Ya, kecuali kulit yang sudah disamak. Nah, yang tidak bisa disamak yaitu kulitnya babi dan anjing atau hewan yang terlahir dari keduanya atau salah satunya, anjing atau babi. Nah, ini yang harus kita pahami dan kita ketahui. Jadi kulit itu bisa disucikan, kecuali kulitnya babi dan kulitnya anjing. Para hadirin, para pemirsa yang dirahmati oleh Allah, berikutnya kita akan mengkaji tentang bagaimana mensucikan tanah yang terkena najis. Kalau dulu tanah, ya mungkin sekarang permukaan lantai atau permukaan tempat yang biasa kita gunakan. Dan itu biasanya sifatnya bukan tanah jalan yang sifatnya bercampur dengan najis. Nah, tanah yang kena najis bagaimana? Al-ardu utawi bumi, al-mutanajjisatu kang kena najis, iku tathuru bisa suci. Jadi tanah atau permukaan lantai yang terkena najis itu bisa disucikan, bisa dibersihkan. Dan bagaimana caranya? Tathuru bisa suci opo al-ardu bighamriha kelawan guyur gerojok ing ardu bilma'i kelawan banyu. Artinya apa? Digambyor. Dialirkan air, kemudian air itu membawa kotoran. Idza tasyarobat nalikani resep merembes opo an najasatu najis. Wa illam lan moko lamun tasyarrobat. Nah, wa illam tatasyarrob lan lamun ora ngresep opo ma al najasata ing najis, yakfi moko nyukupi opo sobul ma'i ngrojok banyu alaiha ing atase najasat, walau marrotan wahidatan senajan mung ping pisan. Maksudnya begini, tanah, ya, bagian tanah yang terkena najis, ya, itu bisa dicucikan, atau permukaan lantai yang terkena najis itu bisa disucikan. Apabila tanah itu meresap najis, meresap najis, maka tanah itu diguyur dengan air yang banyak. Tetapi apabila tanah itu tidak meresap najis tersebut, maka cukup tanah itu diguyur air, ya, diguyur air, meskipun itu hanya satu kali. Ini adalah upaya bagaimana cara untuk membersihkan lantai atau tanah dari najis. Tentunya kita akan bisa melakukan hal ini dengan baik dengan cara kita mengguyur air pada permukaan lantai atau tanah tersebut hingga dalam kondisi bersih. Jadi kalau memang itu najis itu menyedot atau meresap najis, maka dia diguyur dengan air. Jadi najisnya masuk ke dalam tanah. Apabila dia tidak bisa diserap oleh tanah najis itu, maka apa? Cukup diguyur saja meskipun satu kali. Ini adalah cara untuk mensucikan tanah atau permukaan tanah yang terkena najis. Demikian yang dapat saya sampaikan pada pertemuan saat ini. Semoga bermanfaat. Silakan
like, share, subscribe, dan komen yang positif. Apabila ada pertanyaan, silakan isi melalui kolom komentar, dan apabila saya bisa menjawab, insya Allah saya akan menjawabnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.